Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Derianto, di pertemuan kita hari ini di mata kuliah Praktikum Perpajakan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang anti fasilitas. Kita lanjutkan. Anti fasilitas. Tax Reform tahun 1984, sekaligus lahirnya Undang-Undang Pajak Nasional, ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dimulai berlakunya 1 Januari 1984. Terus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, mulai berlakunya 1 Januari 1984. Terus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, mulai berlaku 1 April 1985. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan mulai berlaku 1 Januari 1986. Terus juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai mulai berlakunya 1 Januari 1986. Lahirnya Undang-Undang Perpajakan Nasional membawa beberapa perubahan yang cukup mendasar, yaitu mengubah sistem penerapan pajak dari official assessment pada pajak langsung menjadi self-assessment. Juga memurnikan sistem perpajakan self-assessment pada pajak tidak langsung, khususnya pada pajak atas penyerahan barang dan jasa, gitu ya. Terus juga tidak mengenal fasilitas perpajakan dalam bentuk apapun, sebagaimana telah diberlangsungnya sebelumnya, gitu ya. Terus fasilitas perpajakan termasuk untuk investor asing dalam negeri menjadi hilang. Kedudukan angkutan publik pada posisi ikut menerapkan besarnya pajak terutang sebagai hasil kolaborasi perpajakan sebagai mitra yang saling mempercayai juga akan berkurang. Walaupun Undang-Undang Pajak tidak mengenal fasilitas perpajakan, namun melalui pasal 4 ayat 2 memberikan kesempatan kepada Fiskus untuk mengecualikan pengenaannya sepanjang terutang dalam peraturan pemerintah. Hal ini sebagaimana PP nomor 37 tahun 1983 yang menggabungkan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan berupa pungutan atau bunga bruto, gitu ya, mohon maaf, bunga deposito berjangka dan tabungan-tabungan lain milik penduduk Indonesia. Oke, saya lanjut. Istilah penangguhan yaitu adalah pengenaan pajak penghasilan berarti tidak memungut pajak atau dengan kata lain membebaskan dari pajak penghasilan atau penghasilan berupa bunga deposito berjangka dalam tabungan-tabungan lain memiliki kedudukan di Indonesia. Semakin meningkatnya penduduk Indonesia, menabung uang di bank semakin positif bagi pemerintah. Selain mengurangi beban untuk dana pembangunan, di samping menekan sifat konsumtif penduduk gitu ya. Konsumsi penduduk sekaligus menurunkan permintaan, maaf. Akhirnya positif bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka lebih merangsang pendudukan Indonesia untuk menabung uang di bank. Diterbitkannya Kepres nomor 68 tahun 1993 yang menjamin untuk tidak diusut asal-usul terhadap yang dimaksud yang dalam jangka deposito berjangka dan tabungan-tabungan lain seperti Tabanas dan Taksa meskipun terbatas di bidang fiskal. Kembali pada fasilitas perpajakan yaitu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak penghasilan dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Perkembangan kebijakan perpajakan pasca tax reform menunjukkan bahwa diperlukannya adanya rangsangan-rangsangan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, akhir tahun 1991 diterbitkannya undang-undang baru tentang perubahan tata cara undang-undang lama yang isinya sebagai besar berkaitan dengan fasilitas perpajakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, terutama berkaitan dengan pembentukan lembaga pendanaan. Fasilitas-fasilitas yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 ini yaitu menggantikan atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan yang berbentuk natura atau kenikmatan yang diberikan di dalam daerah terpencil. Terus juga ada dividen yang diterima oleh atau diperoleh perseorangan terbatas dalam negeri, koperasi, atau BUMN dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Pengembalian yang diterima atau diperoleh perusahaan rejeki dana yang berasal dari investasi untuk kepentingan modal berupa dividen, bunga, obligasi, dan keuntungan dari penjualan sekuritas bebas dari penggunaan pajak penghasilan. Sepanjang seluruh penghasilan bersih yang diterima atau diperoleh dibagikan kepada para pemodal sebagaimana keuntungan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura yang berupa bagian keuntungan dari badan usaha yang didirikan di Indonesia.
Next-nya adalah penegasan tentang arti biaya sebagai diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf A termasuk pajak penghasilan. Next-nya adalah wajib pajak yang menanamkan modalnya di dalam daerah terpencil diberikan kesempatan untuk melakukan penyusutan dengan menggunakan metode penyusutan seperti garis lurus yang kurang lebih dikurang 20 gitu ya. Itu juga metode penurunan secara berimbang yang ditentukan untuk golongan bangunan tetap untuk menggunakan metode garis lurus penyusutan kurang lebih 20 tahun. Pajak pertambahan nilai. Demikian pula dengan pajak pertambahan nilai dalam prinsip-prinsip tidak mengenal pembebasan atau pengecualian atau fasilitas seperti pajak ditanggung pemerintah. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan keputusan Presiden antara lain adalah Kepres nomor 5 B tahun 1985, isinya bahwa bea masuk PPN dan PPNBM atas impor barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai oleh bantuan luar negeri. Itu juga Kepres nomor 18 tahun 1986 yang isinya tentang PPN, tas impor, dan penyerahan BKP dan JKP tertentu ditanggung pemerintah. Itu juga Kepres nomor 30 tahun 1986 isinya pembebasan biaya masuk dan tidak memungut PPN dan PPN BM atas impor barang bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian dan koperasi pengemudi taksi. Terus juga Kepres nomor 22 tahun 1989 isinya tentang penundaan pembayaran PPN atas jasa pencarian sumber-sumber dan pengeboran minyak gas bumi dan panas bumi bagi konstruksi yang belum beroperasi. Oke, sekian pertemuan kita hari ini dan sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam.